Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tugas UTS saya, Riko Wajirianta, mahasiswa sore Universitas Surakarta. Langsung saja, saya akan melanjutkan untuk menerangkan jurnal yang saya review. Berikut langsung hasil pengembangan perangkat lunak dibangun dengan aplikasi Adobe Flash CS6 dengan bahasa pengembangan R4 Android. Kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pembuatan media pembelajaran ini sebagai berikut. 1. Kebutuhan hardware personal komputer. Prosesor AMD quad-core 1,50 GHz, random access memory RAM 2 GB, hard disk 500 GB, keyboard dan mouse. 2. Kebutuhan software Adobe Flash CS6. Aplikasi Adobe Flash CS6 digunakan untuk membangun media pembelajaran interaktif, pengenalan alat komunikasi dengan menggunakan bahasa. B. CorelDRAW X4. CorelDRAW X4 digunakan sebagai aplikasi pendukung dalam pembuatan dan editing desain gambar secara vektor yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. C. Adobe Photoshop CS6. Adobe Photoshop CS6 digunakan sebagai aplikasi pendukung dalam editing desain gambar yang diperlakukan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Adapun user interface aplikasi adalah sebagai berikut. A. Halaman pembuka. Berikut adalah contoh-contohnya. Media pembelajaran fisika bisa kita lihat. Halaman menu utama, halaman petunjuk, D. Halaman materi, dan E. Halaman simulasi. Hasil validasi dari ahli materi diperoleh data kuantitatif yang menunjukkan bahwa media pembelajaran dalam aspek kelayakan isi termasuk dalam kriteria layak 3,3. Hasil perhitungan aspek kelayakan isi dapat dilihat daripada tabel 4.1. Selain itu, didapatkan juga informasi dari ahli materi, yaitu A. Soal materi terlalu banyak, penulisan rumus kurang rapi, penambahan rumus yang kurang. Dari catatan tersebut dilakukan revisi ulang seperti yang disarankan oleh ahli materi. Selanjutnya, media pembelajaran ini mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan uji coba terbatas pada mahasiswa. Berikut tabel penilaian aspek kelayakan isi media pembelajaran. Tabel yang pertama, dan hasil validasi dari ahli media diperoleh data kuantitatif yang menunjukkan bahwa media pembelajaran dalam aspek kelayakan media termasuk dalam kriteria layak 3,3. Hasil perhitungan aspek kelayakan isi sebentar. Hasil penilaian aspek kelayakan isi dapat dilihat pada tabel 4,2. Selain itu, didapatkan juga informasi dari ahli media, yaitu halaman pembuka diperbaiki agar lebih menarik. Validasi produk media pembelajaran dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi terdiri dari 1 orang dan ahli media terdiri dari 3 orang. Tutorial dilengkapi. C. Ukuran font rumus dibuat lebih menarik. D. Tombol scroll dan back diperbaiki. Dari catatan tersebut dilakukan revisi ulang seperti yang disarankan oleh ahli media. Selanjutnya, media pembelajaran ini dilakukan uji coba terbatas pada mahasiswa. Tabel kedua, penilaian aspek kelayakan media pembelajaran, bisa kita lihat. Berikut, dan langsung saja untuk menyingkat waktu, penutupan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia interaktif telah dinilai layak secara teoritis. Saran, hasil penelitian ini belum memenuhi kebutuhan dan tujuan penelitian yang sebenarnya sehingga perlu dilakukan uji lapangan, utama untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu, perlu diadakan penelitian yang mengembangkan seluruh materi ajar dalam 1 semester dan pada sampel yang lebih luas, sehingga dapat menghasilkan bahan ajar yang lebih baik. Sekian penjelasan saya untuk tugas UAS saya, Riko Wajirianta, dalam materi
mata kuliah riset informatika yang diampu oleh Bapak Sukoco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.